Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Faronggo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatan beliau, seluruh para tokoh masyarakat, Bapak Haji, para asatid, bil khusus guru kita Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Haji Karnadi, dan seluruhnya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk malam 16 Sya'ban. Kemarin malam sudah merayakan nisfu Sya'ban. Sudah. Perintahnya faqumu lailaha wasumu naharoha. Hidupkan malam nisfu Sya'ban dan puasalah di siang harinya. Puasa? Enggak apa. Jadi saya mohon maaf rada terlambat, nunggu adzan maghrib baru jalan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, semakin dekat kita dengan Ramadan, terus berdoa semoga Allah panjangkan umur kita, diizinkan mendapati Ramadan dan menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan kembali kajian Nashihul Ibad. Ini pertemuan terakhir ya Om. Masih ada kesempatan lagi? Masih satu lagi ya. Sebelum penutupan masih satu lagi. Baik, kita lanjutkan Nashihul Ibad, masih pada babul rubai ya. Terakhir ya. Babul rubai, makalah terakhir nih. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wassalasuna, yaitu makalah ke-37. Qala ba'dum hukama'i, telah berkata, memberikan nasihat untuk kita semua, ba'dul hukama, sebagian dari ulama-ulama yang ahlul hikmah, ulama yang bening hatinya, bersih pikirannya. Beliau menyampaikan nasihat, jami'ul ibadati minal ubudiyah arba'atun. Jami'ul ibadati, seluruh ibadah, minal ubudiyah, dari rangkaian ibadah yang kita lakukan, itu kalau ditarik garis besarnya atau diambil kesimpulannya, arba'atun itu meliputi 4 perkara. Jadi semua ibadah yang kita lakukan selama ini itu meliputi 4 perkara. 4 perkara inti ini yang harus kita perhatikan. 4 perkara itu apa? 1. Al-wafa'u bil uhudi, yaitu memenuhi bil uhudi, dengan janji-janji kita. Bapak pernah janji? Wih, Bu, pernah janji enggak? Memenuhi janji-janji kita. Yang pertama, janji kepada Allah. Pernah janji kepada Allah enggak?
Kok diem? Pernah janji kepada Allah nggak? Nggak pernah. Ketika Bapak mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah bentuk janji kita kepada Allah. Ikrar kita kepada Allah, janji untuk komitmen menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu janji kita. Jadi syahadat bukan sekedar ucapan saja, tapi itu bentuk ikrar kita, lahir batin sumpah kita, janji setia kepada Allah. Itu lewat syahadat, Pak. Maka kalau ada orang kok syahadat doang, sholat enggak, itu dipertanyakan keimanannya. Maka itulah yang harus kita penuhi, janji kita kepada Allah. Perintahnya Allah kita tunaikan semuanya sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Berarti kita punya janji nggak sama Allah? Janji, Pak. Ketika orang sudah menyatakan saya Islam, saya bersyahadat, ya komitmennya ya menjalankan perintah. Ada sholat, ada puasa, semuanya itu merupakan bentuk-bentuk janji kita kepada Allah. Dan itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, janji kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah janji nggak kepada Rasulullah? Nah, ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tidak sekedar ucapan, tapi itu bentuk ikrar, sumpah setia, janji kita kepada Rasulullah untuk taat menjalankan perintahnya, taat meninggalkan larangannya, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu janji kita, Pak. Maka kalau orang tadi saya tanya, Bapak punya janji nggak? Enggak lagi. Kita punya janji, Pak. Itulah janji kita. Dan inti dari semua ibadah yaitu tadi, menunaikan janji-janji yang sudah kita ikrarkan melalui kalimat syahadat, syahadat tauhid, syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita setiap sholat kita berjanji untuk itu. Ketika Bapak sholat di dalam tahiyat membaca syahadat, itu bentuk janji kita, ikrar kita, yang mana harus kita tunaikan. Komitmen saya akan menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulullah, meninggalkan larangan seluruh larangan Allah dan Rasulullah, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu janji setia. Loh, orang kok cuma syahadat doang, sholat enggak, puasa enggak, ibadah apa aja enggak, itu dipertanyakan. Kamu benar-benar Islam atau porak-porak? Ada nggak orang syahadat tapi nggak mau sholat? Nggak syahadat tapi nggak mau puasa? Ada. Dia syahadat pas mau nikah doang, Pak. Islam mah dari kecil, cuman nggak sholat-sholat. Syahadat dibaca ulang ketika mau nikah. Habis nikah sholat bentaran doang, pengantin baru. Habis itu ya udah nggak sholat lagi. Jangan. Makna asli dari syahadat adalah sebuah persaksian, di samping itu sebuah janji, siap menjalankan perintah, siap meninggalkan larangan. Itu yang disebut memenuhi janji-janji inti dari ibadah yang kita lakukan. Seperti puasa Sya'ban, ya, itu kan termasuk janji kita pada Rasulullah, menghidupkan sunnahnya. Begitu. Sudah pernah puasa Sya'ban belum? Walaupun sehari aja. Sudah ya? Nah, kalau belum masih ada waktu, Pak, ditambah. Maksudnya walaupun sehari nggak apa-apa, biar tetap disebut kita menjaga sunnah Rasulullah. Makanya semua tindakan, kalau itu baik, Pak, hadirkan Rasulullah dalam diri kita, niatkan kita mengikuti sunnah Rasul, maka pahalanya akan berlipat-lipat dan keberkahannya akan terasa betul. Saya kasih contoh. Bapak makan pakai tangan kanan atau tangan kiri?
Kenapa pakai tangan kanan? Bapak niatkan saya makan pakai tangan kanan, ngikutin sunnah Rasulullah, baru Bapak dapat pahala sunnah. Kenapa pakai tangan kanan? Kalau tangan kiri kikuk nggak enak, itu berarti Bapak makan pakai tangan kanan bukan karena niat ngikutin sunnah. Alasannya bukan ngikutin sunnah, sebab kalau pakai tangan kiri susah, ya udah saya pakai tangan kanan. Itu kan bukan sunnah, hanya kebiasaan. Makanya perilaku kita kalau memang itu baik, niatkan mengikuti sunnah, sehingga pahalanya akan berlipat-lipat. Bapak masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri? Kenapa kanan? Ya sekarang saya tanya sunnah. Sekarang saya tanya sunnah. Pas tadi masuk apa iya terlintas saya ngikutin sunnah? Pas tadi masuk terlintas saya ngikutin sunnah gitu enggak? Kalau enggak belum. Makanya setiap kita melakukan kebaikan, masuk masjid kaki kanan, niatkan dalam hati saya ngikutin sunnah Rasulullah, sehingga pahalanya akan berlipat-lipat. Kalau Bapak masuk masjid kaki kanan tapi nggak niat ngikutin sunnah, ya nggak dapat pahala sunnah. Jelas Pak? Gitu. Bapak duduk di masjid begini niat iktikaf nggak? Woi, jujur ada niat iktikaf nggak tadi? Begitu plek duduk begitu Pak. Kalau enggak, ya nggak dapat pahala iktikaf. Makanya niat itu menjadi sangat penting. Jangan yang penting baik, enggak. Kalau enggak, kebaikan itu bukan diniatkan ngikutin sunnah, tidak mendapatkan nilai sunnah. Hanya itu kebiasaan saja. Begitu Pak. Bapak tidur miring ke kanan, ditanya kenapa? Lebih enakan. Itu bukan sunnah. Tapi kalau Bapak tidur miring ke kanan, niatkan saya ngikutin ajaran Rasulullah. Nah, itu baru tidurnya sunnah. Nah, mulai sekarang ditata lagi Pak, biar kita dapat nilai pahalanya lebih gitu loh Pak. Begitu. Jelas ya Bapak ya. Nah, itu. Yang berikutnya, wal muhafadzatu alal hududi. Wal muhafadzatu, memelihara, alal hududi, terhadap batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, sebelum masuk sini Pak, ada yang terlupakan, termasuk urusan janji kita terhadap sesama manusia. Nah, itu juga harus ditunaikan tuh. Janji kita terhadap manusia ditunaikan. Bapak sudah berjanji kepada istri, Bapak merasa nggak janji sama istri? Apa janjinya? Lupa apa Om janji kita sama istri Om? Menafkahkan lahir dan batin. Menafkahkan Om? Nah, itu kan sebuah janji, jangan dilupakan. Mentang-mentang anak udah banyak, udah gede, mentang-mentang istri udah mulai tua, lupa-lupa pura sama janji, jangan. Walaupun istri Bapak sudah mulai tua, sudah mulai keriput, enggak secantik 20 tahun yang lalu, janji itu masih terus berlaku. Janji itu masih terus apa Bu dulu janjinya suami Bu? Oh banyak. Itu. Ketika Bapak, aku terima kawinnya, nikahnya si A binti si A, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, itu banyak komitmen yang harus Bapak jaga. Satu, Bapak mengambil alih seluruh tanggung jawab orang tua daripada istri. Ketika mengambil alih seluruh tanggung jawab orang tua, harusnya yang kasih makan orang tua Bapak yang ambil alih selaku suami. Harusnya yang mendidik itu orang tua, suami yang mengambil alih untuk mendidik istri. Harusnya yang menyayangi itu orang tua, suami yang mengambil alih kasih sayang itu. Dan masih banyak lagi. Masih ingat nggak dengan janji itu Pak? Wih, para suami.
Jangan lupa, itu janji-janji yang sudah kita ikrarkan, Pak. Makanya kalau ada suami kok nggak tanggung jawab, dihukumi dosa. Dosanya itu bukan karena menelantarkan istri saja, tapi dosanya melanggar janji, sumpah, ikrar yang sudah disampaikan. Maka nikah itu sebutannya misaqon gholidho, sebuah sumpah yang agung, berat. Misaqon gholidho, sebuah sumpah ikrar yang sangat berat. Tapi orang pada seneng, makanya harus tanggung jawab tuh, bagaimana bikin istri bahagia selalu. Setuju nggak, Bu? Nah, emang begitu komitmen. Gitu. Iya. Kalau istri kan tugasnya ya sama, membahagiakan, melayani suami. Nah, komitmen itu kan sumpah-sumpah. Belum lagi kita dengan tetangga, belum lagi kita dengan saudara yang lainnya, dan seterusnya. Termasuk janji yang harus ditepati ketika Bapak, maka saya sering bilang, jangan sering-sering minta ijazah kepada seorang guru. Ketika Bapak minta ijazah, terus sudah diberikan, Bapak terima ijazah itu, saya terima ijazah ini, atau kopil tuh saya terima ijazah ini, maka itu bentuk janji yang harus ditunaikan. Seringkali orang yang nggak paham minta ijazah ini, dikerjakannya enggak, itu masih punya utang janji, Pak. Itu bagi mereka yang hobi minta ijazah. Kalau mau minta jangan ijazah, doa saja, minta didoakan. Minta ijazah cuma nggak dikerjakan, masih kena hukum utang janji itu, dan masih banyak lagi. Makanya itulah garis besar dari semua ibadah yang kita lakukan, menunaikan sumpah janji kita. Yang kedua, wal muhafadzatu 'alal hududi, memelihara terhadap batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Apa itu? Semua ketetapan Allah ada batasannya, ada halal, ada haram, jelas ada batasannya. Maka kita harus tahu, ini wilayah halal, ini wilayah haram, ini wilayah halal, ini wilayah syubhat, ini hak orang, ini hak kita. Ini memang sunnah Rasulullah, ini bukan sunnah. Ini diajarkan Rasulullah, ini tidak. Jadi semua ada batasan-batasan dan kita harus sesuai batasan itu. Makan, minum halal, tapi jangan melampaui batas. Melampaui batas itu berarti apa? Bisa karena kekenyangan, bisa karena makanan orang diserobot. Itu namanya melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, yang halal berubah menjadi haram. Ini kita sudah makan satu piring, udah kenyang, begitu nambah 2 sendok makan karena nafsunya masih kepengen, nambah 2 sendok tuang loh ya, maka terus Bapak, kekenyangan. Nah, itu semua yang di dalam mulut menjadi haram. Yang tadinya halal gara-gara 2 sendok, maka berubah menjadi haram. Sama ketika Bapak makan, semuanya halal, tapi ada satu yang haram, kecampur, maka semua menjadi haram. Maka kita harus tahu batasan-batasannya. Dulu saya pernah mencontohkan, ketika Bapak, Ibu masak, bikin pepes ikan mas, waduh, ya, ikannya boleh beli, halal apa haram? Halal. Bumbunya boleh beli, halal apa haram? Daun pisangnya boleh nyolong. Itu pepes hukumnya apa? Udah gitu disuguhin ke Ustadz, Ustadz cobain pepes saya lah. Pepes boleh nyolong, suruh nyobain Ustadznya. Loh, gara-gara sepele loh Pak. Makanya kita harus tahu batasan-batasannya.
Jangan gara-gara barang sepele, daun pisang yang boleh nyolong, akhirnya status ikan pepes yang harusnya halal berubah menjadi haram. Sayang sekali kan? Daun salam juga ya? Ya daun salam. Artinya kehati-hatian batasan itu harus kita pahami betul. Jangan kayak orang dulu lah. Alat timbang daun pisang doang, masa nggak diikhlasin? Itu namanya ngatur-ngatur, gampang-gampangin. Itu nggak bisa. Yang namanya ngambil tanpa izin itu namanya nyolong. Nggak usah pakai dibantah, dikit doang, dikit ya nyolong, Pak. Itu iya, mending banyak katanya. Yang namanya ngambil tanpa izin namanya ya nyolong. Mau bantah apa lagi? Kita udah ngaji, dulu belum ngaji ya udahlah segitu doang gitu, jangan. Insyaallah minum teh hangat tuh enak sebetulnya, Bu. Nah, itu batasan-batasan. Puasa. Puasa Ramadan. Kapan kita mulai puasa? Ada batasannya, jangan seenaknya sendiri. Dan saya maunya sekarang aja ah. Biarin orang-orang ntar saya mah duluan. Gak boleh begitu. Kan saya niatnya baik, niat baik tapi melanggar batasan, tetap dosa, Pak. Nanti juga begitu, kalau Ramadan udah selesai ya jangan puasa, biarin saya masih kuat, saya mau puasa terus. Lebaran kok puasa, bukannya pahala malah dosa. Ada batasan-batasan. Saya sholat maghribnya sekarang nggak mau 3 rakaat, kenapa? Saya mau tambahin sama Allah kok hitung-hitungan, saya tambahin jadi 5 rakaat. Itu Bapak bukan ibadah, stres namanya itu. Ada batasan, kalau maghrib 3 rakaat, kalau subuh walaupun Bapak kuat tetap subuh 2 rakaat, jangan ditambah. Jelas ya Bapak Ibu ya. Termasuk bikin rumah. Bikin rumah saya sering ngingetin, kalau Bapak bikin rumah, Bapak dari batas tanah itu Bapak geser barang 10 atau 15 cm, jangan pas di garis itu. Kenapa? Kalau pas di garis itu garis milik berdua. Itu garis milik berdua. Satu, Bapak ya punya hak atas garis itu, tetangga Bapak punya hak atas garis. Maka bangun rumah jangan pas di garis, geser sedikit biar jelas kehalalannya. Selama ini kalau bangun rumah gimana? Pas di garis, kadang-kadang makan tanah orang. Loh, dosa itu, Pak. Udah terlanjur, ya minta ikhlasnya kalau udah terlanjur, jangan diem aja. Itu hal seperti itu loh, Pak. Itu namanya al-hudud, menjaga batasan-batasan. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak kita, mana yang hak orang lain. Kok Bapak bangun di garis itu harus kan hak Bapak ya hak tetangga. Kok Bapak bangun duluan di garis itu, tetangga terzalimi, maka maju. Saya bangun rumah saya maju, saya bangun pondok saya maju. Cuman kemarin ya gitulah, kadang-kadang kita punya tetangga yang nggak paham ngaji ya begitu, Pak. Saya udah geser 15 cm. Tetangga baru datang langsung bangun, nggak pakai permisi, nggak apa, langsung dipepetin ke tembok saya. Akhirnya cahaya gelas blok udah ketutup, ventilasi udara loster ketutup, pengap sekarang dapur saya. Harusnya kan kalau dia sama-sama geser nih, ada ruang untuk udara dan cahaya. Maka kita harus paham. Termasuk bikin jendela, Pak. Bapak bikin jendela, kalau Bapak buka jendela ke tanah orang, nggak boleh, Pak, secara fikih. Kalau buka jendela, pastikan buka jendela itu posisinya tetap di tanah sendiri. Begitu caranya, Pak. Nah, terus gimana? Ya caranya bukanya jangan keluar. Kalau tanahnya udah ngepas, bukanya
ke dalam. Loh, sampai segitunya loh Pak fikih ngajarin kita biar jadi orang bener, jelas kehalalannya. Buang sampah juga sama. Makan durian di rumah, sampah dibuang ke tetangga. Udah buang sampah ke tempat orang juga udah nggak boleh. Udah gitu bikin sakit hati kan. Iya sakit hati, cuman kasih baunya doang kan sakit hati. Nah, makanya jadilah pribadi yang hati-hati, jangan sembronoan. Jangan sampai gara-gara masalah sepele, tanah cuman sejengkal, itu merusak pahala kita semua yang kita kerjakan. Sholat kita, puasa kita, bisa nggak ada apa-apanya nilainya Pak. Cuman gara-gara kita melanggar batasan dan nggak mau minta ikhlas, minta maaf. Makanya hati-hati. Sekarang dicek lagi rumahnya, udah sesuai batasan belum. Nah, kalau kelihatannya minta ikhlasnya, biar tidak menjadi masalah di akhirat nanti. Gitu Pak ya. Wih, kok kayak bengong gitu. Iya, hati-hatilah. Yang berikutnya, wasabru 'alal manfud. Wasabru 'alal manfud. Yang ketiga, inti dari ibadah yang ketiga adalah wasabru 'alal manfud, sabar terhadap sesuatu yang sudah tiada. Sabar terhadap sesuatu yang sudah tiada. Jangan mengeluh, jangan gerundel, jangan menghujat, apalagi menyalahkan takdir. Dosa besar itu malah. Inti ibadah itu yang ketiga ya sabar. Karena kita akan mengalami di mana kita akan kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Dan kita harus siap untuk itu semua. Bapak siap suatu saat ditinggal mati oleh istri. Saya yakin udah pada siap kan? Ya, beda dengan istri, kadang-kadang belum siap ditinggal suami. Kalau bapaknya mah udah siap banget dari tahun kemarin udah. Malah ditungguin kapan matinya. Itu harus siap. Seneng nggak seneng, rela nggak rela, kita akan kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Betul nggak? Pasti itu Pak. Maka inti dari ibadah ya sabar itu. Bapak sholat rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, begitu ditimpa musibah, kok terus Bapak nggak ikhlas, kesel, menyalahkan takdir, maka hilang seluruh pahala yang sudah kita lakukan. Sedih boleh sebatas manusiawi saja, jangan berlebihan. Berat itu Pak, berat itu. Ya. Udah isya Om. Terakhir, waridho bil maujud. Ridho itu syukur. Bil maujud dengan sesuatu yang ada. Syukuri yang ada, sabarin yang sudah tiada. Saya ulang, syukuri yang ada, sabarin yang sudah tiada. Apapun itu, syukuri yang ada. Lebih baik makan singkong rebus tapi ada daripada makan sate tapi cuma khayalan belaka. Yang ada disyukurin, nggak usah mikirin yang nggak ada. Kadang-kadang kan begitu manusia itu jeleknya, mikirin sesuatu yang nggak ada, udah tambah kesel, tambah lapar, tambah stres malah. Sabarin yang sudah tiada, syukuri yang ada. Dengan begitu maka seluruh ibadah kita menjadi nilai ibadah dan kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.